Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Kamis 21 Mei 2020, bacaan kronologis terambil dari Mazmur 95, 97 sampai 99. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selama 33,5 tahun, Tuhan Yesus telah berinkarnasi sebagai manusia, dan hari ini Dia kembali ke dalam kemuliaannya. Tuhan Sang Penguasa Alam yang telah mengosongkan diri dalam kesederhanaan yang paling sederhana. Dalam 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan sejati ini kembali mengenakan segala kepenuhan ilahinya, kembali ke surganya mulia, karena Dialah penguasa alam semesta. Haleluya, puji Tuhan. Kepada Dialah seluruh bumi bertekuk lutut untuk sujud menyembahnya. Saudara, nats kita hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6. Dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Patut kita untuk, sekali lagi, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jika Anda berpapasan dengan orang yang Anda hormati, apa respon Anda? Saya yakin Anda akan menundukkan kepala sedikit dan melemparkan senyum mungkin. Kalau Anda duduk bersama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, bagaimana sikap Anda? Saya yakin kita sebagai orang Timur akan menunjukkan sikap hormat kita pada orang yang lebih tua, pada orang yang lebih berotoritas, pada orang yang kita hormati, terlebih Bapak Presiden yang jauh lebih tinggi jabatannya daripada kita. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menghadirkan satu pribadi yang kita kenal sebagai Tuhan Sang Penguasa, Raja atas segala Allah. Bagaimana respon Anda? Dia bukan penguasa kampung, saudara. Dia penguasa atas dunia ini. Gelarnya adalah Raja di atas segala Allah. Bumi dan laut serta semua isinya tunduk mendengar perintahnya. Perhatikan ayat yang ketiga hingga yang kelima. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Apa respon Anda, saudara-saudara? Saya rasa Daud mengajar pada kita satu respon yang tepat, dikatakan masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara, ini adalah sebuah gambaran seorang hamba sahaya yang mendapat undangan untuk menghadap raja di istana kerajaan. Sebagai permaisuri, Ratu Esther pun harus bersikap hormat dan gentar ketika menghadap Raja Ahasiweros. Bayangkan sekarang seorang budak harus menghadap raja di tata kebesarannya. Saya yakin yang pertama hatinya akan bersorak gembira karena diundang menghadap. Bercampur juga kegentaran yang besar karena menyadari bahwa dirinya tidak layak. Pakaian terbaiknya masih terlalu jelek di lingkungan istana. Dan undangan itu terlalu istimewa bahkan untuk diimpikan. Sebabnya mengapa ayat yang pertama, saudara-saudara, dikatakan marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Nah, tindakan berikutnya setelah menghadap tahta raja adalah mendengar apa sabda sang raja. Dan kemudian dengan hati yang terbuka dan penuh dengan kerelaan bersedia untuk melakukannya. Itulah yang digambarkan pada ayat yang ke-7b hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, kisah Masa dan Meriba adalah kisah yang paling memalukan bagi bangsa Israel. Tercatat di Keluaran 17 di mana bangsa Israel yang baru saja dibawa keluar oleh Tuhan dengan tangan yang ajaib meninggalkan Mesir.
Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bahkan mereka mendesak Musa sehingga Musa kehilangan kesabarannya dan akhirnya ikut ditolak oleh Allah untuk masuk ke Kanaan. Tindakan mereka yang terlalu berani untuk melawan Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan mengabaikan atau melawan akan hamba Tuhan menjadi peringatan keras untuk mereka. Tercatat di Bilangan 20 ayat 13, Ulangan 9 ayat 22, Ibrani 3 ayat 11 dan 18, Ibrani 4 ayat yang ketiga dan yang kelima. Rupanya ketika kita datang kepada Tuhan penguasa, lalu kita berbantah-bantah, lalu kita mencobai akan sabdanya, lalu kita menolak akan dia, Tuhan berkata, saya muak dengan engkau, engkau tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Apakah Anda merasa gembira dan terhormat saat menghampiri tahta kemuliaan Tuhan? Apakah kita masih memiliki sikap hati yang hormat dan gentar kala berada di hadirat Tuhan? Apakah kita menerima firman Tuhan dengan sikap yang benar atau mencobai, berbantah-bantah dan keras hati? Kiranya Tuhan menolong kita menjadi umat yang baik. Kita berdoa. Tuhan, hidupkan pada hati kami sebuah kegembiraan kalau kami boleh datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Umat manusia di muka bumi ini mencari-cari Engkau, tapi mereka tidak berjumpa dengan Engkau. Tapi Engkau mengundang kami untuk boleh datang ke hadirat tahta-Mu yang kudus, yang mulia itu. Terima kasih Tuhan. Biarkan setiap kali kami menutup mata untuk berdoa, baik pagi, siang, sore, ataupun malam hari, hati kami melonjak dengan gembira karena kami boleh berjumpa, menjawab akan undangan-Mu ya Bapa, masuk ke tahta kemuliaan-Mu. Dan tolong kami memiliki sikap yang tepat walaupun Engkau mendekat kepada kami, tapi kami tetap memberikan hormat dan respek yang sepatutnya. Ada rasa hormat sekaligus gentar yang terpelihara di hati kami, karena kami menghormati akan kemuliaan ya Tuhan. Dan kami ingin memiliki hati yang lembut, bukan hati yang keras hati. Kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan berbantah-bantah ketika Engkau bersabda kepada kami. Karena kamilah umat gembala-Mu, dan Engkaulah penguasa dan gembala atas hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.